Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Egy Sujana kembali tampil di dalam sebuah podcast, tapi kali ini bersama dengan Damai Harilubis. Dan ada banyak hal yang dibongkar oleh dua orang ini, teman-teman. Termasuk salah satunya adalah bagaimana kecurigaan Pak Jokowi yang sepertinya mau diaminkan oleh Egy Sujana mengenai orang besar di balik Roy Suryo, Rismon, Tiva. Dan lagi nih ya, siapa yang mengorkestrasi kasus ijazah Pak Jokowi. Tapi ada info penting juga nih dari DHL mengenai panggilan polisi terhadap Kosinudin dan juga Roy Suryo. Waduh, ini perang laporan ini semakin menarik, teman-teman ya. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Tiva sepertinya sedang menyindir kawan sendiri, menyindir status dosen Rismon. Waduh. Kenapa tuh Tiva status dosen Rismon? Tapi Tiva tidak hanya menyindir Rismon, Tiva juga mau menghibur kita semua dengan melakukan wawancara atau sedang diwawancarai oleh media asing. Nanti kita dengarkan ya seperti apa bahasa Inggris Tiva. Apakah sebagus hinaan dia terhadap bahasa Inggris Pak Jokowi? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi saya mau sampaikan kepada publik yang sudah pahami atau yang belum paham bahwa ini laporan kami ini nggak ada konteksnya dengan ijazah Pak Jokowi. Nggak ada. Iya kan? Bahkan Bang Egy tadi sampaikan, silakan 99%, 11.000%, kenapa mundur gara-gara Anda dicap pengkhianat? Jadi kalau tuduhan mereka ini, ya kan, nggak perlu di debat seperti di warung kopi atau ngalor ngidul ya. Kita sampaikan ke polisi, silakan, mereka halal membela diri, ya kan, bahwa saya nggak fitnah, benar-benar Egy model itu pengkhianat, sampaikanlah nanti di hadapan penyidik, ya kan, supaya publik tahu kita dia bersalah atau tidak, atau keliru atau tidak, nanti urusan penyidik. Mudah-mudahan nggak lama lagi Ahmad Komarudin dan Roy Suryo, ya kan, akan dipanggil oleh penyidik. Amin. Nah, disitulah dia bela diri ya. Silakan dia mau mengilusi ya, atau fakta hukum. Masih tahu maksudnya. Maksud tahunya ya. Nggak boleh maksudnya ya kan. Maksudnya itu kasih tahu maksud saya. Maksudnya setelah dia nuduh, ada tuh maksudnya klarifikasi kan. Iya. Tapi malah menunjukkan, Menegaskan. ya kan. Siapapun katanya, publik pasti tahu, ya kan. Pasti menyatakan Egy pengkhianat. Ya, kan? kalau dia mau jelaskan, dia jelaskanlah saya benar-benar pengkhianat dari sudut pandang ilmu tentang bahasa misalnya. Kenapa pakai kata pengkhianat? Kenapa pakai diksi membeli? Jelaskan, jangan bicara maksudnya. Beda maksudnya dengan keterangan jelas menurut objektivitas tadi. Oke. Jadi apa maksud dia kemarin itu ikut nimbrung perjuangan kita? Ikut Apa? nimbrung. Ya kan? Nah, itu semua kan kita baca. Kita kan bukan orang bodoh berdua. Ini kayaknya pengen nunggangin ini 3 orang ini. Pengen Kan gitu. nunggangin. Ya kan? Ini Barangkali tuduhan Pak Jokowi bisa benar, bukan tuduhan ya. Kecurigaan. besar. Ada orang besar di belakang dia. Barangkali ada, mereka punya skenario. Ingin ini tetap digoreng-goreng. Ada lagi Ini tokoh. abang bilang barangkali tuh tahu. Barangkali. ya. Iya. Karena gini, ada juga di Saya tidak antara tahu. antara aktivis Tapi yang kok jadi berpikir kok kenapa Jokowi ngomong gitu kan? Pak Jokowi ngomong gitu kan tidak mungkin nggak punya pengetahuan itu. dan saya yakin kalau orang-orang seperti itu mimpin ikut-ikutan nggak bakal menang perjuangannya. Acak-acak kan nggak punya komando antara mereka ya tadi tuh. Makanya saya juga, makanya si Aka, makanya Repli sekarang nambah Sinaga ya. Jamada Girsang. Ya, Jamada Girsang dia pakai. Itu kan udah melanggar kode etik, semuanya dia pakai. Kecuali satu nama. Terus cuma Aka aja. Si Ajam nanti marah, kok pakai Taka. Kalau Taka kan saya ikut. Jadi ngaco, nggak bakal menang itu. Jadi memang kusut itu, emang harus ditinggalkan oleh Bang Egy. Oke. Jadi tidak benar bahwa kami ini peneliti abal-abal.
kami bertiga sama-sama pernah dan sampai dengan hari ini menjadi dosen dari beberapa perguruan tinggi Dosen. sampai dengan hari ini. Dan kami juga terus melakukan penelitian sebagai sebuah tugas bagi kami. Jadi tidak benar bahwa kami ini peneliti abal-abal. Bentar. Kok Tifa ngomong dosen, muka Rismon berubah gitu ya? Kok jadi nggak suka gitu ya? Ini Tifa suka nyindir-nyindir kawan sendiri nih. Tuh, coba lihat muka Rismon tuh. Gini. Tetapi kami tentu saja tidak bisa mengklaim ya, artinya bukan sebuah budaya dari dalam dunia ilmiah ya, bahwa seseorang mengklaim dirinya ahli, bukan. Oleh karena itu maka kami hadirkan para guru kami, begawan-begawan, para oracles, para guru besar, para doktor, para ahli, Alien. Hadirkan juga alien. memberikan penjelasan kepada Polda Metro Jaya bahwa kami bertiga ini adalah peneliti dan kajian yang kami lakukan terhadap spesimen dan terhadap perilaku yang mendukung kepada keaslian atau kepalsuan ijazah Joko Widodo itu Kok Rismon kayak nggak senang gitu ya sama adalah Tifa ya? sahih secara metodologis. Bisa What about your protest of this law of this criminalism and Ngeri kali bahasa Inggris the loh, people wawancaranya loh. all around the country Yeah. and respond this? Will you continue to international court? Yes, also. Oh. Yeah. During this time, yeah, I consider and I ask our friends in the United Nations, in the Human Rights Center, in the Amnesty International, and also diaspora in 3 countries, in 3 and Ayo apa? 11 countries, and the international academic institution also in global human rights organization to hold us for this case, to recognize the moral cost when silence prevail over truth. Indonesia now being tested. Okay, thank Let's you. contekan dia. Thank you, Dok. Thank you very much. Thank you very much. So Inggris. Ya, ini menarik sih ya. Memang rumor kan sudah sangat santer ya. Apalagi kalau kita lihat klaster 1 dan klaster 2 itu kan sudah berbeda kolamnya nih. Bukan satu kolam lagi, klaster 1 ini dipisahkan oleh para pengacaranya masing-masing kan. Kalau teroris ini ya kan Refli Harun ya, Jamada Girsang dan Taufik ya. Pak Taufik yang dari Solo itu, kemudian yang TPUA, ex-TPUA itu ya Ahmad Rozinuddin, Gopur dan sebagainya. Yang jelas di sini mereka terpisah untuk isi. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita mengetahui banyaklah katakanlah rumor atau apapun, ya mungkin dugaan-dugaan bahwasanya saudara Risno itu ingin mengajukan restoratif justice, ya. Dan banyak sekali juga diulas-ulas dari para relawan dan juga teman-teman dari Nusantara mengenai itu. Karena mereka juga mendapat informasi itu dari ya lingkungan-lingkungan dari advokat-advokat yang berafiliasi dengan mereka begitu. Nah, memang dari dulu juga kita juga mendengar bahwa itu ada rumor bahwasanya Risno ini ingin mengajukan restoratif justice. Ya, terlepas dari itu laporan dari kita ya, dari yang diwakili oleh Taufik Jilfaqi ini, ya mungkin itu juga salah satu pemicu ya. Katakanlah kalau misalnya Risno meminta restoratif justice itu. Dan ini sangat menarik sekali dan juga kalau itu pun terjadi ya pasti suatu berita yang besar. Ya, kemudian ini juga membuat suatu backfire kepada teroris ini ya. Bahwasanya mereka juga tidak solid dan mereka tidak mempunyai bukti-bukti yang valid yang mendukung barang bukti mereka yang nanti akan katakanlah dibuka di persidangan Pak Jokowi khususnya di Pengadilan Tinggi Jakarta untuk itu. Kan kalau di UGM itu untuk verifikasi ijazah itu kan cuma ngadepnya staf sama staf PKAK, kemudian dengan komputer ditanya apakah benar
bahwa ada nama Joko Widodo sebagai mahasiswa Universitas Fakultas Kehutanan UGM pada tahun sekian, benar. Nomor induknya sekian, betul. Kemudian lulus dengan IPK sekian, 2,9 atau berapa kata. Jokowi ditanya IPK-nya berapa? IPK saya di bawah 2. Itulah yang bikin gaduh awalnya. Kok bisa IP di bawah 2 bisa lulus? Orang ini nggak jelas loh, masih nggak jelas orang Diduga ini. tak paham proses pencalonan wali kota Kurniatri Royani disemprot Andi Azwan dan David Pajung. Anak saya tidak ada yang tertarik politik, cukup jual martabak dan pisang goreng saja. Tapi tidak lama setelah itu langsung menjadi wali kota. Apakah dengan perjuangan berat? Mana yang salah? Apa yang itu salah? Pertanyaannya salahnya apa? Salahnya apa? Salah karena dia dalam salah posisi kalau dia itu nunjuk salah. dan jadi. Iya, semua itu ada proses mereka. Tinggi, kekuasaan Semua ada proses. Sudahlah. Pilkada dan Pilpres. Nggak ada. Semua orang tahu. Ada uji publik semua. Kalau Jokowi bilang kamu Anda jadi bisa bilang wakil Jangan berpikir hanya Pak Jokowi. Apakah Pak SBY juga tidak mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pemimpin negara ini? Kami melakukan Kacau juga pemikirannya ini. informasi. Nangis, kok nangis? Kok nangis? Sekarang waktu ngobrol dulu sama Pak Jokowi, pernah ngomong nggak Pak Jokowi ini arahnya Gibran nih mau saya arahkan kemana? Kan kalau sekarang saya justru mengalir melihatnya, aja mas gitu. Hah? Mengalir aja mas. Oh gitu, Iya. mengalir aja Iya, dia bilang. kalimat verbatimnya gitu, mengalir aja mas. Pak rencananya untuk Mas Gibran gimana? Mengalir aja mas. Oh mengalir aja, hanyut gitu maksudnya. Iya, artinya beliau ngomong gini, kebanyakan rencana malah dibaca orang. Itu bos, itu canggih bos. Canggih itu. Itu canggih sih. Sangat mungkin justru anak emasnya Pak Jokowi itu Mas Kaisang. Karena kan dia ditempatkan saat ini sejajar dengan Megawati, dengan Prabowo gitu ya. Bahkan Pak Mardiono masih PLT, dia tidak. Iya. Nah, kalau ketua waktu itu kalian gimana? Memang dipersiapkan Kaisang? Kalau kita berbicara dipersiapkan, nyatanya yang jadi cawapres itu Mas Gibran ya. Jadi dan menjadi wapres sekarang gitu. Jadi pada kesempatan ini kalau saya mengimbau kepada Presiden Prabowo sebelum rakyat marah memajukan Bapak, bahwa mundur saja. Masih banyak orang jujur dan pintar. Karena dari diskusi tadi kita lihat Prabowo sebagai presiden menjalankan mau-maunya sendiri, melanggar semua tatanan hukum yang telah ada. Orang-orang ini. Itulah yang pada kesempatan yang saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan bapak ibu bisa juga mengingatkan kalau suara saya ini kurang keras menegur Presiden Prabowo. Indonesia masuk misalnya ke dalam BOP. Saya tanya, Pak, kenapa sih Pak? Kamu tahu nggak katanya? Daerah zona-zona yang kita mau masuk itu adalah bukan zona-zona yang pada saat ini kosong. Daerah zona-zona yang kita masuk itu adalah zona-zona yang saat ini dikuasai oleh tentara-tentara Israel. Sehingga kalau kita kirim pasukan kita, pasukan-pasukan Israel itu akan keluar dari sana. Dan otomatis kita akan jaga saudara-saudara kita yang di sana. Kalau kita di luar, kita cuma omon-omon, kita gak akan bisa berbuat. Sehingga akhirnya Pak Prabowo bilang, oke, bismillah kita masuk, kita akan berbuat yang terbaik untuk bangsa Palestina. Saya bukan seorang Islam yang taat, kata Pak Prabowo. Sholat saya masih kosong-kosong. Tapi hanya Prabowo Subianto yang kalau keadaannya nggak perang sekarang ini, yang bisa menyelamatkan rakyat Palestina dengan mengirimkan tentara dan peralatan dan berdiri tegak di situ dan bisa diterima oleh saudara-saudara kita bangsa Palestina tanpa menimbulkan kecurigaan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang Sunarko dan para purnawirawan TNI yang ingin memakzulkan Gibran dan juga ingin mengadili Pak Jokowi? Akhirnya teman-teman, setelah sekian lama kita menunggu, agenda utama mereka terkuak. Dengar nggak tadi si Sunarko ngomong apa? Dia mendesak Pak Prabowo turun dari jabatannya. Dia mendesak bahwa Prabowo harus turun sebelum rakyat ini marah katanya. Sebelum rakyat bergerak. Ya ternyata selama ini
Apa kata Bang Sulvan Lindan itu benar teman-teman. Jokowi dan Gibran hanyalah dijadikan sebagai sasaran antara. Sasaran utama mereka tetap ada pada Presiden Prabowo Subianto. Tapi apa mereka nggak mikir gitu ya? Apa mereka nggak mikir gitu ya? Kalau kira-kira Presiden Prabowo Subianto turun, apakah Anies yang naik? Kan nggak mungkin. Emang Anies siapa gitu ya kan? Waduh. Dan tadi gimana menurut kalian mengenai ucapan dari Egy Sujana? Yang dia sepertinya mau mengaminkan kecurigaan Pak Jokowi mengenai orang besar ataupun orang yang mengorkestrasi Roy Suryo, Rismon Tiva, dan juga kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Ya tadi walaupun hostnya sedikit memancing Egy Sujana, tapi ya memang si kalau aktivis agak sulit-sulit dipancing teman-teman. Tapi ya saya curiga Egy Sujana pasti tahu siapa orang di balik mereka. Ya masa iya nggak tahu sih, kan mereka ini lama bersama-sama teman-teman. Ya kalaupun dia tidak tahu, ya mungkin tidak dibocorkan oleh Roy Suryo, Rismon, dan Tiva. Ya mereka ini punya agenda sendiri teman-teman. Seperti kata DHL tadi. Ya, Roy Suryo, Rismon Tiva atau gerombolan teroris sepertinya mau menunggangi gerakan dari TPUA yang awalnya mau mengusut ijazah SMA Pak Jokowi. Tapi akhirnya mereka masuk melalui ijazah S1. Dan konon kabarnya itu dibantu oleh siapa yang tua itu yang katanya suka mau gantung itu, siapa namanya teman-teman? Rizal Fadila. Waduh, Rizal Fadila lah yang memanfaatkan mungkin ya situasi ini TPUA untuk mengusut ijazah S1 Pak Jokowi. Dan lagi nih, gimana menurut kalian tentang bahasa Inggris Tiva? Ini yang terpenting. Gimana menurut kalian tentang bahasa Inggris Tiva? Apakah bahasa Inggris Tiva bisa dimengerti? Apakah bahasa Inggrisnya ini sesuai dengan hinaan dia terhadap Pak Jokowi? Yang katanya ya bahasa Inggris Pak Jokowi ya seperti apalah. Ya gimana teman-teman? Dan tadi Tiva ketika menyinggung soal dosen, muka Rismon itu langsung berubah loh. Langsung jelek, langsung langsung bete gitu ya kan, langsung males. Ini kok Tiva nyinggung-nyinggung dosen? Saya kan sudah nggak jadi dosen. Apalagi SK dosennya kemungkinan besar menggunakan ijazah Yamaguchi. Waduh. Kalau teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.